musim juang. Gimana sih tulisannya? Tara, Mau masuk. ayo kita masuk ke dalam. Let's go. Balik, loketnya ke sini guys. Oke. Cici. Berapa sih? Untuk berapa sih? 6. Iya. Satu orang 5.030. Tara, udah dapet. Tiga. Ih, itu udah boleh. Naik tangga. Dr. Andes Muhammad Hatta. Terus di sini juga ada Insinyur Soekarno. Tara, ini ada Rasuna Said. Dan di sini ada wanita pahlawan nasional. Itu telapak tangannya para pahlawan wanita yang berjuang untuk Indonesia. Ini pas kita masuk bakal ada foto-foto apa ya? Para pahlawan lah pokoknya. Ya banyak. Ini yang pada saat masa Belanda dan ini dia yang pada saat kependudukan Jepang. Jadi, menurut dari tulisan yang ada di belakang ini, gedung yang saat ini sedang saya datangi adalah hotel bernama Hotel dan diubah pada tanggal 9 Maret 1943 menjadi Markas Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Nah, hingga saat ini gedung yang dulunya markas ini dikenal dengan Museum Juang Perdana. Sosok Ibu Fatmawati sebagai penjahit bendera merah putih pertama yang habis itu dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Jadi ini ada beberapa poster yang menjelaskan tentang Jepang yang disebut dengan Nippon. Di sini itu ada tulisan cahaya Asia, pelindung Asia, dan pemimpin Asia, yaitu bangsa Jepang sendiri. Kenapa ada kalimat seperti ini? Karena dulu Jepang yang menjajah ke berbagai negara itu ini dianggap seperti bangsa Eropa. Dan kita masuk ke ruangan masa Jepang. Ini ada radio merek Philips, radio zaman dulu banget. Hibah dari saudara Deden di Jambatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Terus ini ada lagi pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Situ ada gambar Perdana Menteri Tojo Mongojeni. Nah, di sini tuh ada selembar uang yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial Jepang senilai 10 rupiah. Gambarnya tuh kayak ada Gatot Kaca atau siapa ya? Selembar kertas segede itu hanya bernilai 10 rupiah. Ada kain bagor, yaitu kain yang digunakan oleh kelas menengah ke bawah pada masa kolonial Jepang. Nah, ini tuh berasal dari serat Bogor atau sejenis pisang-pisangan.
Tuh, itu kayak karung goni ya, bukan kain, maaf. Tapi itu kenyataan menurutku. Terus ini juga ada nih, seragam tentara Jepang. Tentara peta, tapi kayak bagus gitu sih, kayak one set. Oke. Ini ada pedangnya gitu. Keren-keren. Terus ini juga ada samurai. Opa, ini namanya kenapa Subarjo? Iya. Tuh. Wow. Itu pengeboman Nagasaki dan Hiroshima nggak sih? Tuh. Ini adalah perlengkapan militer standar. Jadi dulu standarnya tentara Jepang yaitu memiliki samurai mungkin ya. Atau ya pokoknya yang biasa di tentara Jepang kemana-mana tuh saat ngejajah mungkin si samurai ini. Dan ada 3 ukuran itu dari yang kecil, sedang sampai yang paling panjang mungkin. Dan terus ini tuh ada tokoh. Ada 2 tokoh ini. Siapa ini? Gak ada namanya. Siapa Anda? Ini ada kelompok-kelompok perjuangan pada masa kolonial Jepang. Ini pertama ada kelompok anti-fasisme Jepang, yaitu terdiri dari Supriyadi, Amir Syarifuddin, Kiai Haji atau KH Zainal Mustafa, sama Sultan Syarif. Terus habis itu ada kelompok peta atau pembela tanah air. Ada Jenderal Sudirman, ada Kasman Singodimejo, Latif Hendradiningrat, Aha Nasution, sama Soeharto. Nah ini ada Puetra atau Pusat Tenaga Rakyat, ada Sri Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Jadewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Kelompok Kaigun, terus juga ada kelompok Menteng. Nah ini adalah gambaran 4 serangkai dalam putra. Dari tulisan ini itu dia menjelaskan setelah 350 tahun lamanya Belanda menjajah Indonesia, lalu datanglah bangsa Jepang dan si Belanda ini akhirnya menyerah tanpa dengan adanya propaganda yang dilakukan oleh Jepang kepada Indonesia itu dimanfaatkan untuk menghadapi sekutu Asia dan ratusan ribu penduduk Indonesia itu dipaksa untuk membangun fasilitas-fasilitas fisik dan militer. Kejam juga ternyata Jepangnya, nggak ada yang baik sebenarnya. Oke. Jadi ini ada replikanya dari bendera peta. Nah, sebelah sini ada patung Ahmad Subarjo. Di ruangan ini itu adalah ruangan yang menjelaskan seputar tentang proklamasi. Yang pertama itu ada peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada 16 Agustus 1945. Bung Karno, Ibu Fatmawati, dan Guntur diamankan oleh pemuda yang didukung oleh pasukan peta pimpinan Datso Sigi menuju Rengas Dengklok. Nah, ini ada bagian pada saat penyusunan proklamasi di rumahnya Laksamana Maeda. Nah, yang ini itu adalah pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10 pagi di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsangan Timur 56 Jakarta. Nah, di belakang aku ini itu ada miniatur yang menggambarkan pada saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di mana para wanita pun ikut turun tangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini pada saat dibentuknya para pemuda Menteng 31 yang diketuai oleh Wikana dengan wakil Cahaya Bangsa. Bung Karno sedang berpidato di atas podium yang di lapangan Ikada dalam rangka memperingati 1 bulannya kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti sekitaran pada tanggal 17 September 1945. Ini adalah gambaran miniatur dari apel pemuda Menteng 31. Ini ada lagi perumusan teks proklamasi. Jadi dalam miniatur ini tuh ada detail seperti di sana itu adalah mesin ketik yang dipakai oleh Syekh Malik untuk mengetik teks proklamasi. Sesudah teksnya sudah jadi, akhirnya Soekarno bergegas untuk menandatanganinya di atas piano yang berada tepat di depan ruangan
untuk mengetik itu. Terus habis itu ini juga adalah contoh printan pertama dari teks proklamasi. Kalau yang ini adalah gambaran miniatur pada saat rapat di Rengas Dengklok. Tuh. Versi lengkapnya mengenai kisah hotel dari Menteng 31. Di sini pun ada prajurit perempuan ya. Kita sebagai perempuan harus semangat dan ikut berjuang untuk bangsa. Ini ada kereta kencana. Kita mau naik yuk. Ini nggak bisa dinaikin ya guys. Kalau bisa dinaikin mau aku naik. Dulu aku pernah naikin kereta kayak gini pas di Jogja. Dan itu posisinya bener-bener serem sebenarnya ya naikin ginian. Rodanya segede ini. Mobil pusaka. Nah, ini itu ada mobil Rap 2 yang mulanya digunakan oleh perusahaan yang bernama John Johor. Nah, ini mobilnya kayak gini. Mungkin kalau bisa disebut sebagai mobil presiden kali ya, kayak mobil RI gitu. Nah, ini adalah mobil Rap 1. Dia tuh berwarna hitam, kalau yang tadi tuh berwarna kayak krem gitu ya. Nah, ini itu mobil sedan limusin pada buatan tahun 1939. Terus terakhir ini adalah mobil peristiwa Cikini atau Car Event Cikini. Ini digunakan oleh Presiden Soekarno saat terjadi peristiwa peledakan granat di perguruan Cikini. Nah, ini tuh dia mobilnya tuh limusin ya guys. Jadi dia kayak panjang ke belakang gitu. Terus ini mereknya itu. Kayaknya sekarang tuh udah gak ada deh. Tapi overall ini tuh keren banget sih mobilnya menurut aku ya. Kalau ini kayak mobil-mobil kodok, cuma yang versi hype. Kalau yang ini mobil kodok juga yang versi hype, cuma hypean yang hitam. Jadi sekian dari saya.